Kiranya semua kita dalam keadaan damai sejahtera Tuhan. Amin. Hidup kita itu hanya karena kemurahan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya dan Bapak Ibu itu sama. Dalam dunia ini kita hanya menjalankan waktu yang Tuhan izinkan kita isi. Tidak lebih, tidak kurang. Maka di antara kita tidak ada orang yang merasa lebih dari yang lain. Sekalipun bisa membandingkan dengan status jabatan, posisi, secara sosial, dan mengatakan, beda Pak Pendeta, saya lebih terhormat dari yang lain. Tapi apapun yang kita banggakan pada diri kita, yang kita anggap lebih dari yang lain, tak ada seorang pun yang bisa mengelak kalau Tuhan Yesus katakan, malam ini juga engkau harus berpulang, mati. Saya harus tekankan ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena orang kita sendiri menganggap kematian kita itu masih jauh. Dan gak usah ngomong mati-mati. Inilah yang membuat manusia akhirnya tidak rendah hati, menjadi sombong di antara sesama. Bahkan hidup hanya mengejar yang menjadi kesenangannya utama, tanpa peduli kepada sesama. Jabatan, posisi tidak lagi menjadi berkat buat orang lain, tapi justru menjadi kutuk bagi orang lain. Bila itu yang terus kita lakukan, maka Tuhan Yesus prihatin. Ada seorang bernama Fasulah, seorang Yahudi menjadi Katolik. Dia diberikan kemampuan bisa melihat dalam penglihatannya Yesus yang menderita. Bukunya ada, ya, Fasulah. Satu kesempatan dia melihat Yesus menangis. Dia bertanya, Tuhan, kenapa engkau menangis? Lalu Tuhan menjawab, anakku, aku menangis karena aku kembali disalibkan. Fasulah bertanya, siapa yang menyalibkan engkau Tuhan? Bukankah engkau sudah disalibkan sekali waktu itu? Kenapa sekarang kau mengatakan aku sedang disalibkan kembali? Tuhan berkata, aku dulu disalibkan oleh umatku yang tidak tahu kebenaran. Dan aku disalibkan untuk menyelamatkan mereka. Aku mati, tapi Bapa membangkitkan aku untuk semua orang berdosa, bahkan yang menyalibkan aku diselamatkan. Tapi sekarang yang menyalibkan adalah orang-orang yang mengaku Kristen. Saudara, Bapak Ibu, Fasulah terkejut. Kok bisa? Bisa. Dan ini lebih menyakitkan Bapak Ibu Saudara. Maka saya menghayati bahwa ucapan itu, dialog itu mengingatkan, jangan-jangan justru kitalah yang sekarang sedang membuat sedih Yesus, bahkan dia kembali tersalib. Memang bukan dengan paku yang kita langsung tujukan ke tangannya, bukan dengan tombak yang kita tusuk ke lambungnya, bukan dengan mahkota duri yang kita taruh di kepalanya. Dengan apa Bapak Ibu Saudara? Setiap pemikiran, setiap perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan, itu adalah menyalibkan Dia. Setiap tindakan yang tidak percaya kepada Dia, itulah menyalibkan Yesus. Apakah seorang ibu tidak sedih kepada anaknya? Sekian lama dalam pertumbuhannya diajarkan tentang iman Kristen, diajarkan bagaimana beribadah, tapi kemudian anak itu mengatakan kepada ibunya, aku
pindah iman. Menurut saudara Bapak Ibu, hancur enggak hati ibu itu? Hancur sehancur-hancurnya. Dan jangan katakan itu tidak apa-apa. Salah. Itu apa-apa. Peristiwa di mana perjuangan seorang ibu membawa anaknya sekolah minggu, mengajaknya mengenal Alkitab, membaca Alkitab, ke gereja, bersekutu di usia remajanya engkau harus katekisasi dan engkau sidik. Semua hatinya tertumpah untuk anaknya tetap mengenal Yesus yang diimani. Harta, jabatan anak gak bisa menggantikan hancurnya hati ibu. Karena bagi ibu ini iman itu segala-galanya dalam hidup ini kepada Yesus. Ketika Nikodemus ketemu dengan Yesus, pada ayat yang ke-7 Yesus katakan, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Kurang apa Nikodemus? Dia pintar secara teologi. Dia pemimpin umat, anggota Mahkamah Agung, Mahkamah Agama saat itu. Seorang yang terpandang, seorang yang sangat baik, dermawan. Tapi Yesus katakan, kamu harus lahir kembali. Konsep Nikodemus maksudnya kembali ke rahim ibu, lahir lagi. Bukan, kata Yesus, dengan air dan roh. Secara teologi iman Kristen itu menegaskan baptisan. Kamu harus percaya kepada anak Allah. Kamu harus percaya kepada Yesus Kristus. Kamu harus percaya kepada Bapa yang mengutus dia. Itulah tanda seorang lahir baru. Lahir kembali. Ternyata di sini Yesus sudah beritahu bahwa memang percaya kepada Yesus dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah tanda seorang lahir kembali atau lahir baru. Dan bagi Yesus itu penting, Bapak Ibu Saudara. Maka bagi orang yang mengatakan, oh berarti aku sudah lahir baru nih, aku sudah dibaptis, tanggal, bulan, tahun aku tahu. Aku sudah sidik di kampung halamanku, aku sedang merantau, aku sudah lahir baru. Secara doktrin, dogma ajaran gereja, tanda lahir baru yang demikian Anda sudah penuhi. Bagus. Pertanyaannya, apakah Anda menjaga hidup lahir baru? Hanya Anda yang tahu. Hanya saudara Bapak Ibu yang tahu. Saya nggak tahu. Ini yang kemudian ternyata dalam satu penghayatan iman, kalau ucapan dialog awal saya sampaikan fasula dengan Tuhan Yesus, Yesus sedih, dia menangis, dia sedang dicambuk, dia sedang dipaku, dia sedang disalibkan oleh orang-orang Kristen yang dia tahu mereka mengakui aku sudah lahir baru, tapi ternyata tidak hidup lahir baru. Beda ya. Anda sudah punya izin memiliki senjata tajam, pistol gitu ya, pistol. Tapi Anda nggak menggunakan pistol sebagaimana semestinya. Kalau seorang polisi misalkan dia punya izin pegang senjata tajam atau pistol, tapi dia nggak digunakan semestinya, dia bukan seorang polisi.
Begitupun tentara. Dia punya senjata tajam atau mungkin pistol senapan, tapi nggak digunakan semestinya. Dia bukan seorang tentara. Maksudnya apa? Karena status itu menjadi bagian yang menghadirkan kehidupan dalam dirinya. Status Kristen menjadi bagian yang menghidupkan dirinya berlaku Kristen, hidup sebagai orang Kristen. Bukan sebaliknya, Anda pakai kalung, Anda tato salib, tapi Anda membunuh orang lain. Anda merampok, Anda korupsi, Anda menyakiti, dan Anda menggunakan kata-kata kotor kepada orang lain. Anda dengan garangnya, dengan kuasanya menindas orang yang lemah. Status Kristen, lambang yang Anda kenakan salib, tato salib, Alkitab yang Anda pegang, apapun itu, itulah yang membuat Yesus menangis. Hari ini firman Allah justru mengajak kita, hentikan tangisan Yesus. Untuk kita kembali melihat ternyata aku harus dalam posisi yang sudah lahir baru ini menjaga hidup baruku sampai kematian kita. Bagian ini yang orang suka lupakan Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena dia bilang hidupku, hidupku, terserah aku. Anda diingatkan, Anda main ketik-ketik aja di medsos. Kata-kata yang membuat orang kecewa, sara, menghina. Jangan begitu. Loh, pulsa-pulsa saya, handphone saya. Kenapa nggak boleh? Perhatikan. Iya, handphone kau, handphone bagus. Pulsa kau. Tapi yang kau lakukan dengan semua itu sesuatu yang tidak menghadirkan kehidupan seorang Kristen yang sudah hidup baru. Ini kenapa? Karena orang merasa bebas melakukan apapun sesuai yang dia pikirkan. Betul dia punya prinsip. Betul dia punya cara berpikir yang oke baginya. Tapi mari uji, tes. Apakah yang Anda pikirkan, pemikiran Anda, perkataan Anda, tindakan Anda sungguh-sungguh? Silakan Anda uji sekarang juga. Sebelum datang ke sini ada banyak hal yang mungkin Anda lakukan kepada orang lain dalam diri Anda, hidup Anda. Apakah itu atas nama prinsip harga diri menyenangkan Tuhan Yesus? Mendatangkan sukacita dalam Tuhan? Anda bersyukur. Kalau itu nggak ada, sesat. Kenapa? Karena diri kita tidak hanya membangun apa yang kita maui, kebanggaan kita. Kalau seorang tentara dalam karir jabatan pangkat semakin tinggi, itu bagus, optimis. Tapi setiap jenjang pangkat Anda, apakah di dalamnya Anda menghadirkan sukacita, menyenangkan Tuhan Anda? Atau sebaliknya, Anda semakin meragukan Tuhan dan hanya mengandalkan kekuatan Anda semata-mata? Itu contoh. Ini yang kita lupa, ini yang kita abaikan Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa yang terjadi akhirnya? Bagi Yesus, Nikodemus, orang yang hebat itu, yang paling hebat di kalangan orang Yahudi secara status, Yesus katakan, kamu harus lahir kembali. Dia memang sudah dibaptis tentunya, sebagai orang Yahudi pada zaman Yohanes Pembaptis. Tapi kamu harus lahir kembali. Kenapa? Jangan-jangan apa yang ada pada kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan
tidak menghadirkan apa yang Tuhan inginkan, yaitu ada sukacita dalam Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan bukti mengasihi Dia. Saudara, Bapak, Ibu, Anda pernah kecewa? Anda pernah sedih? Pertanyaannya, kenapa Anda kecewa? Kenapa Anda sedih? Karena apa yang terjadi tidak menyenangkan diri Anda, tidak sesuai dengan harapan Anda. Faktanya memang selama dalam dunia yang seperti itu, kita akan selalu kecewa, Bapak Ibu Saudara. Di mana tempat tidak ada kekecewaan dan kesedihan, beritahu. Di gereja, oh gereja nggak ada itu, semuanya senang, happy, menyenangkan. Oh iya, bagaimana mungkin kita orang berdosa bisa saling menyenangkan? Inilah tantangan dunia sekitar kita. Teman makan teman, tusuk dari belakang, difitnah, dihina, senyum di bibir, tapi dendam di hati. Anda kecewa, Anda sedih, Anda marah, wajar, karena Anda terkejut, nggak nyangka ya. Tapi saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara, inilah realita kehidupan kita. Dan sekali lagi, inilah juga yang kembali membuat Yesus sedih dan menangis. Dia disalibkan kembali. Kenapa? Karena dia ingin melihat masih adakah orang-orang yang mengaku Kristen, orang yang mengaku percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang menghadirkan dalam pikiran, dalam perkataan, dalam perbuatannya sesuatu yang mendatangkan sukacita, menyenangkan Dia, dan menjadi berkat buat orang lain. Sekecil apapun yang Anda lakukan, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana menjaga hidup baru, itu tugas kita sekarang, Bapak Ibu Saudara. Ada dua hal indikasi seorang menjaga hidup baru. Yang pertama, Bapak Ibu, kalau di lingkungan kita orang pada merokok, tidak ada kewajiban Anda ikut-ikutan merokok. Dan jangan salahkan orang di sekitar yang merokok. Ketika Anda merokok, Anda bilang, gara-gara mereka sih pada ngerokok. Bukan, karena Anda mengizinkan diri Anda merokok, dan Anda sakit karena itu. Apa artinya, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, lakukanlah segala sesuatu yang kamu mau lakukan itu dengan segenap hati, bukan terpaksa. Segenap hati. Sama-sama mengerjakan hal yang baik, oke, bagus. Tapi tidak sama hatinya. Ada yang terpaksa, tapi ada yang segenap hati, sungguh-sungguh. Itu yang membedakan. Sama-sama ke gereja hari ini, semua duduk sama-sama kita, tapi nggak semua orang yang datang ke gereja hatinya segenap hati untuk Tuhan. Silakan cek masing-masing. Tubuh kita di sini, tetapi hati kita tidak di sini. Kita nggak sukacita, kan aneh. Di rumah Tuhan harusnya kita sukacita, malah kita tidak sukacita, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Anda ke gereja tidak dengan hati yang sungguh-sungguh. Hanya formalitas belaka, hanya kewajiban belaka, karena disuruh, dipaksa, dinilai, dihitung. Maka jangan kaget ketika kehidupan seorang yang lahir baru tidak Anda nampakkan.
Orang nanya, emang bedanya apa sih kalau kita harus dengan sungguh-sungguh, dengan hati? Ya beda, dan pasti beda. Yang pertama tadi, itu bentuk Anda menjaga hidup baru. Yang kedua apa? Anda akan mendapatkan sukacita itu, Bapak Ibu Saudara, yang saya bilang tadi. Sukacita itu bukan dari orang, bukan pemberian orang, tapi itu hadir oleh karena Anda menggunakan hati Anda dalam segala sesuatu yang Anda pikirkan, Anda lakukan, Anda perkatakan. Tapi sebaliknya, sekalipun itu baik, Anda ngasih persembahan, Anda ke gereja, Anda baca Alkitab, Anda mengerjakan tugas-tugas Anda dengan baik, tapi Anda tidak dengan hati yang sungguh-sungguh bernyanyi, tidak dengan hati yang sungguh-sungguh, Anda tidak akan menemukan sukacita itu. Ini yang ada apa? Anda kerja nih, Anda oke jabatannya, tapi Anda tidak sepenuh hati melakukan tugas Anda nggak sukacita, Anda hanya akan bilang hidup ini menyebalkan Tuhan. Dan Anda mulai mengeluh dan marah kepada siapapun yang dianggap sebagai penyebab kegelisahan hati Anda. Dan Anda akan melihat waktu berjalan cepat, dan Anda melihat umur Anda bertambah, Anda panik, Anda stres, dan Anda tidak pernah sukacita. Itukah hidup yang Anda inginkan, saudara-saudara, Bapak Ibu? Pagi ini Tuhan mencintai saya dan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Yang awal saya katakan, hidup ini adalah kemurahan Tuhan. Amin. Bukan punya Anda. Dia yang menentukan kapan selesai hidup kita. Tapi sepanjang belum diselesaikan Tuhan, Tuhan cuma mau bilang, apa yang kuberikan kepadamu, nikmati sukacitanya. Jangan sungut-sungut, jangan mengeluh. Kenapa? Karena waktumu akan habis. Loh, bagaimana saya bisa bersukacita? Yang pertama tadi, terima, kerjakan, lakukan apapun itu dengan hati Anda, dengan sungguh-sungguh Anda. Sekalipun Anda seorang kostor, cuma nyapu gedung gereja, lantai, membersihkan semua yang ada, dengan hati Anda ada sukacita. Anda mungkin kerja, jabatannya kecil, Anda mungkin hanya tukang ban, tukang bengkel yang mungkin orang bilang kotor, hina, banyak oli. Tapi dengan hati Anda kepada pelanggan Anda memperbaiki motor, Anda ada sukacita. Hanya seorang ibu rumah tangga yang ngurusin anak-anak sekolah atau kegiatan di rumah itu, Anda mungkin stres setiap hari berulang. Tapi dengan segenap hati, sungguh-sungguh ada hati di situ, membuat makanan buat anak Anda akan sukacita, Bapak Ibu Saudara. Saya harus tekankan bagian ini. Kenapa? Seiring umur, seiring jabatan, seiring waktu, semua Anda lewatkan tanpa sukacita. Apa artinya? Anda capek. Saya pun capek khotbah kayak begini, Bapak Ibu Saudara. Saya ngos-ngosan ini. Tapi saya sukacita karena saya sepenuh hati. Saya kalau khotbahnya seperti ini capek loh. Orang bilang cuman khotbah. Iya, kalau pakai hati itu capek. Kalau cuman baca, saya siapkan, saya baca ya di handphone, saya baca gini. Amin, selesai saya pulang dapat stipendium, kembali ke Keramat, selesai tugas saya kan. Tapi saya pun gak suka cita. Ini kan bukan formalitas. Makanya saya sering mengalami beberapa kesempatan khotbahnya lama banget Pak Pendeta. Iya lama lah, kau datang lihat jam, lihat Pak Pendetanya. Jangan lihat jam. Mau pulang ya, buru-buru ya, ada tugas. Ya sok pulang baik lah. Tong kadio deui mah. Tenaon-naon kalau bagi saya mah. Ya, sok. Sudah datang, ya mau lihat lah. Mangga pulang. Ya. Kenapa? Setiap Anda ibadah, setiap Anda dengarkan khotbah, apa yang harus terjadi adalah perubahan diri kita untuk kembali menjaga hidup baru itu yang Tuhan sudah berikan saat Anda dibaptis. Kenapa? Dia mau kasih Anda sukacita.
Bapak Ibu, apal 10 hukum Taurat? Anggap aja apal. Isinya 10 hukum Taurat, beberapa kalimat dimulai dengan kata jangan. Betul ya? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan ada padamu. Berarti itu kan sebuah larangan, betul? Nggak boleh kan? Nyuri boleh? Nggak boleh. Kenapa? Tuhan bilang jangan nyuri. Kalau Tuhan bilang silakan mencuri dengan segenap hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik. Tapi sayangnya nggak begitu. Ada 2 kalimat Yesus dimulai dengan kata jangan, berarti sebuah larangan. Dan kalau itu larangan Anda langgar, namanya dosa. Apakah itu? Pertama, jangan khawatir. Kedua, jangan takut. Pertanyaannya, adakah di antara kita tidak pernah takut dan khawatir dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, akan hari esok? Sok jujur. Ngaku kan? Pertanyaannya, kenapa Anda takut dan khawatir menjalani hidup ini, menghadapi hari esok? Apa alasannya? Ya Pak Pendeta, kalau ditanya jawabnya nggak cukup 1-2 jam Pak Pendeta. Bahkan lebih panjang dari khotbah Pak Pendeta. Anda tahu, ketika Anda membela diri mengatakan ya khawatir manusiawi, takut manusiawi, maka saat itu Anda sedang tidak menjaga hidup baru, alias Anda melanggar perintah Tuhan, alias Anda dosa. Maka tidak aneh kalau dikatakan Fasula melihat Yesus menangis karena disalibkan oleh orang yang mengaku percaya, sejatinya tidak percaya dalam hidupnya. Karena melanggar dan tidak percaya Yesus. Kalau Bapak Ibu datang syukuran sebuah pesta kebaktian, tuan rumah Anda pulang dikasih apa Anda sama tuan rumah? Makanan kan? Tujuannya apa dikasih makanan? Supaya Anda sukacita sepulang dari situ. Tapi bayangkan, tuan rumah sudah kasih Anda makanan begitu banyak, RW, B2 panggang, rica-rica, paniki, semua so sedap dang itu Anda lihat. Tapi Anda sedih dan Anda buang tuh makanan. Apa kata tuan rumah? Penghinaan ngoni, kata orang Manado. Dodo ngana. Ngana nyanda harga kita punya rumah. Semua sudah kita siapkan, tapi Anda datang dikasih makanan, kong Anda buang tuh ke tong sampah. Bukankah ini juga mau mengatakan betapa kita menghina berkat-berkat Tuhan, sehingga berkat yang kita terima setiap hari kita anggap tidak lebih besar, tidak lebih penting daripada kekhawatiran Anda untuk diatasi, ketakutan Anda untuk dihadapi. Anda hanya melihat apa yang belum ada. Betul? Maaf bagi orang tua, sejak pernikahan sampai hari ini belum punya anak. Anda selalu berdoa buat itu. Tapi sampai hari ini tidak ada jalan keluar untuk itu. Dan Anda sedih dan marah. Tuhan katakan, bukankah sampai sekian puluh tahun kau bersama itu berkatku, kenapa kau gak syukuri? Perhatikan, ketika Kain membunuh Habel, saat mereka berdua memberikan persembahan, oke? Habel kasih persembahan, Kain juga kasih persembahan, tapi Kain cemburu. Persembahan Habel diterima, Kain tidak. Diapakan Habel oleh Kain? Dibunuh. Pembunuhan pertama di dunia dalam Alkitab itu. Apa kata Allah menegur Kain? Kain, kenapa hatimu muram? Di saat dia tahu Tuhan tolak persembahannya. Kenapa hatimu muram?
Kenapa engkau tidak bersuka cita karena pemberianmu? Memberikan persembahan itu artinya apa? Anda bawa persembahan kepada Tuhan itu kebaikan. Harusnya Anda bersuka cita buat itu. Anda bisa memberi. Tetapi ketika Tuhan menolak pemberian Anda, itu bukan urusan Kain, itu urusan Tuhan. Paham? Kalau saya kasih uang sama Anda, oke? Anda lempar uang yang saya kasih, Anda buang. Saya boleh marah? Boleh. Dalam konteks firman Allah kepada Kain, harusnya jangan marah. Loh kok jangan marah? Itu kan uang saya. Sorry. Uang Anda ketika di tangan Anda, ketika sudah dikasih ke orang, uang siapa? Uang orang itu. Mau diapakan itu uang, terserah mereka. Sekalipun di depan mata Anda dibuang, diinjak, kita nggak usah marah. Kenapa? Cukup. Itu bukan urusan Anda. Urusan Anda sudah selesai. Anda sudah bisa memberikan sesuatu kepada orang dan itu baik dalam pandangan Tuhan. Maka bersukacitalah. Jangan urusi pemberianmu ketika sudah dimiliki orang lain. Makanya kalau ngasih kado ulang tahun jangan kasih baju. Ulang tahun Sabtu kasih kado, Minggu ditunggu. Dia pakai nggak ya bajunya? Nggak dipakai, kan disamperin. Jelek ya bajunya ya, kok nggak dipakai? Kenapa rempong? Kepo banget. Kalau udah ngasih ya udah ngasih, betul? Nggak usah ngurusin, pakai ya. Ya kalau terpaksa balikin. Ini biasa orang pacaran, perempuan ngasih ke pacarnya. Nggak sayang lagi ya? Kok nggak dipakai? Jelek ya? Murah ya? Terus cowoknya kesel bilang, iya kenapa? Langsung putus kita. Sudah. Kenapa sih mesti gitu-gitu? Segenap hati ini yang kadang-kala orang lupakan. Kenapa? Kalau Anda segenap hati Bapak Ibu Saudara, Anda persiapkan yang terbaik. Yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Dari yang Anda bisa lakukan. Yang terbaik. Maaf, saya harus kritik. Kalau ada orang-orang anggota jemaat simpatisan ngasih barang ke gereja, second. Saya bilang, emang gereja penampungan barang second? Kasih yang baru. Ya Pak Pendeta ini juga masih bagus. Kasih yang baru. Emang sisaan. Kasih yang terbaik. Harganya jangan dicopot. Biar tahu harganya yang terbaik. Kan gitu. Itu sederhana. Tapi dibalik itu, apakah sungguh-sungguh Anda ngasih terbaik apa tidak? Orang bisa tahu. Ini yang pertama. Bagaimana menjaga hidup baru itu, lakukan dengan segenap hatimu, sungguh-sungguh dan yang terbaik. Kenapa? Karena Anda akan sukacita, Anda akan lega. Sehingga apa? Pemberian Anda nggak bisa dibalas oleh siapapun dan apapun. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu ngasih orang yang bisa ngebalas, itu nggak ada artinya. Kalau mau ngasih orang yang nggak bisa ngebalas, itu bahagia. Jadi orang-orang yang anggap kaya, merasa punya uang, kalau mau ngasih jangan teman selevel, seletingnya. Kasih orang-orang yang nggak mampu. Ya, ntar dia kalau saya ulang tahun nggak balas. Ya memang tujuannya bagi Tuhan jangan dibalas. Kenapa? Karena kebahagiaanmu tidak balik lagi ke dia. Maksudnya apa? Ketika Anda ngasih barang kepada orang lain, Anda bahagia. Ya. Tapi kepada orang yang menerima pemberian Anda lalu bisa ngebalikin pemberian Anda yang sama di momen lain, dia bahagia, Anda nggak bahagia secara khusus. Itu cuman tuker-tukeran barang, beda momen. Tapi kalau Anda memberi dengan sepenuh hati dan orang itu nggak bisa membalas, Tuhan katakan selamat, Anda berbahagia. Kenapa? Karena tujuannya apa? Yang saya katakan tadi,
Tuhan mau kita bersuka cita dari apa yang ada pada kita, yang kita bisa lakukan dan gunakan menjadi berkat buat orang lain, bukan kutuk. Kutuk maksudnya apa? Ini contoh. Saya misalkan rajin. Setiap minggu saya datang, saya kasih uang kepada seorang bapak. Pak, nih Pak buat ongkos. Seneng dong. Selama setahun 2 tahun saya kasih uang terus. Satu kesempatan bapak itu nyenggol saya jatuh di depan gereja, gubrak. Pak, kenapa saya jadi jatuh? Bapak sih. Lalu kan saya marah. Lalu saya bilang, Pak, tolong balikin ya. Selama 2 tahun setiap minggu saya kasih uang kepada bapak. Nih catatannya, totalnya 10 juta rupiah. Cash ya, besok bawa ke saya. Apa pandangan Anda? Bapak itu orang yang sudah ngasih, menurut Anda bagaimana? Wajar begitu? Wajar? Boleh begitu? Menarik kembali pemberiannya? Memaksa boleh? Boleh nggak Pak? Orang yang dikasih pusing ngembaliinnya. Lah dikasih bukan ngutang, minjem kagak, dicatat 10 juta, suruh balikin. Nggak ada rumusan. Tapi kemudian besoknya orang yang nggak sengaja bikin jatuh tuh bapak yang ngasih uang datang. Pak, bapak kemarin hitung berapa? 10 juta. Minta dibalikinnya? Iya. Sekarang kan? Iya. Ini Pak, saya balikan 12 juta. Ada yang mau begitu? Ada yang mau ngalamin kayak gitu Bapak Ibu Saudara? Ikhlas ngalamin gitu? Bersedia? Maka hati-hati menerima kebaikan orang lain. Tanya, dicatat nggak? Jangan-jangan cuma ngasih setiap hari combro, risol, dihitung 1 juta 2 tahun ke depan. Udah jadi apa itu? Saudara, kalau itu ada yang mengalami, itu miris, jujur. Berarti saat dia memberi tidak dengan hati, sepenuh hati. Apa? Dia merasa punya jabatan, punya kekuasaan memberi, tapi menjadi kutuk ketika nggak ada kebahagiaan. Dia menuntut yang bukan haknya, yang sudah diberikan orang lain. Kenapa? Karena tidak ada sukacita sampai kapanpun. Ini penting. Ini penting. Maka jangan bangga. Saya sudah baik. Saya rajin derma, rajin menolong orang. Oke, setuju, amin. Tapi apakah Anda hitung setiap kebaikan Anda buat orang lain? Ketika Anda hitung, tidak akan jadi berkat tetapi kutuk. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah menghitung pemberiannya kepada Anda. Sebab Dia dengan hati dan cinta kepada Anda. Maka jangan marah punten Bapak Ibu. Kalau Anda nggak dihormati, Anda nggak dihargai atas kebaikan Anda, cukuplah Anda senang telah berbuat baik. Karena Tuhan mencatat untuk Anda diberkati. Yang kedua, menjaga hidup baru. Ketika Anda segenap hati mengerjakan semua yang baik. Yang kedua adalah letakkan, taruhlah, milikilah iman kepada Tuhan Yesus. Please, saya pribadi mau katakan, tolong jangan sepelekan tentang iman di tengah pergumulan kita. Anda boleh bangga punya deposito, Anda bangga punya harta, Anda bangga punya semua yang Anda banggakan, jaminan masa depan. Tapi Anda kalau nggak punya iman, maaf, Anda nggak sampai ke sorga,
Karena uang, mobil, harta yang Anda punya, jabatan, status tidak akan menghantar Anda ke sorga. Apa yang menghantar Anda ke sorga? Iman. Iman. Apa yang menghantar Anda dipuji oleh Allah? Iman. Iman. Bukan yang lain. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Kenapa penting? Bukankah Yesus dalam satu Alkitab mengatakan Dia tidak melihat iman di antara orang-orang beragama waktu itu. Selain seorang asing yang berkata, "Guru, aku percaya kepadamu." Dan anaknya sembuh. Dia punya iman. Dan dalam hidup ini Anda boleh pintar, Anda punya relasi, Anda punya semuanya, jaminan oke masa depan. Tapi kalau nggak ada iman, Anda hanya akan bersiap menanti ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Dengan iman itu Anda merasakan Tuhan yang Anda sembah betul-betul bukan dongeng, bukan klise, bukan omong kosong, bukan cerita palsu. Betul-betul ada menyertai Anda. Anda rasakan kekuatan itu, Anda rasakan bahagia itu, Anda rasakan firman Allah yang Anda dengar di Alkitab mengaum dalam pikiran Anda, dan Anda merasakan sentuhan Dia, dan Dia berkata dalam satu kesempatan, mungkin saat Anda terjatuh, Anda tergeletak, Anda nggak berdaya, Dia katakan, "Aku mengasihimu. Aku Yesus yang selama ini engkau sembah. Aku ada." Esther Gulsan Fatimah dalam bukunya, seorang Pakistan lahir, dia lumpuh, seorang Muslim. Ketika dia membaca kitab suci Kristen, Isa Al-Masih dalam satu kesempatan dia berdoa, sembuhkan dia dari lumpuh, terus dan terus. Sampai pada titik dia sudah gak sanggup berdoa, dia menyerah. Dan di malam itu dia mengalami peristiwa yang gak pernah dia lupakan. Ada satu cahaya yang sangat besar menyilaukan dia, ruangan itu. Dan yang mengatakan dalam cahaya itu, "Aku Isa Al-Masih, datanglah kepadaku, berjalanlah." Seorang perempuan yang lumpuh berlogika, gak mungkin bisa jalan, aku sedang lumpuh. Tapi Isa berkata, "Berjalanlah. Akulah Isa yang selama ini engkau berdoa kepadaku." Saya merinding ngomong begini. Di YouTube ada, buka Esther Gulsan Fatimah, buka YouTube-nya. Orangnya pendek, dia pakai jilbab, pakai kacamata hitam. Kalau dia masih hidup berarti bisa Anda terus cari infonya. Artinya apa? Jangan Anda katakan kita hari Minggu ibadah, ya kan? Kita nyanyi memuji Tuhan Yesus, kita baca Alkitab tentang Tuhan Yesus, tapi Anda nggak mengimani Dia itu nggak ada artinya. Jangan kaget kalau Dia bisa berkata, "Anakku, akulah Yesus yang selama hidupmu engkau menyembah aku, dan sekarang aku berkata kepadamu, aku mencintai engkau, engkau ku berkati." Dia bukan nabi yang hidup dan mati. Bukan. Maka dia bukan Nabi Yesus, tapi Tuhan Yesus. Kalau nabi pernah hidup, mati, sampai sekarang mati. Isa Al-Masih nabi, mati, tidak pernah hidup. Tapi kalau ada yang namanya Yesus, Dia kita sapa. Dan Thomas dalam Alkitab menyapa, bukan guruku, bukan nabiku, bukan. Dia mengatakan sejatinya yang betul tentang Dia, Tuhan dan Allahku. Kenapa? Yesus yang sekarang kita imani Bapak Ibu Saudara, Dia itu betul-betul hadir dan hidup, dan Dia minta, imani aku, percayai aku dalam hidupmu. Maka jangan kaget kalau Dia mengatakan dalam Alkitab, "Marilah kepadaku hai engkau semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku tahu lapar, aku tahu haus. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kenapa? Nabi gak bisa ngomong begitu sebenarnya. Yang bisa ngomong begitu cuma Tuhan. Kenapa? Karena ucapannya berlaku dulu dan sekarang, hari ini. Anda punya masa dalam pekerjaan, dalam jabatan, dalam karir. Kalau Anda orang baik, orang benar, datang sama Tuhan, Dia akan katakan, imanmu menyelamatkan engkau. Amin.
Maka pada akhirnya mari kita jaga hidup baru. Dua hal. Apapun tugas yang Anda terima, komandan, atasan Anda suruh Anda. Saya suka kalau polisi tentara terima perintah. Siap. Padahal dia nggak tahu susah beratnya, dia nggak tahu. Pokoknya siap dulu. Itu orang beriman loh. Siap. Soal nanti menanti gitu ya. Kita boleh tiru seperti juga. Tuhan bilang, kasihilah. Siap Tuhan. Tapi susah. Siap dulu lah pokoknya. Anda mulai beriman. Kenapa Anda beriman? Karena nggak gampang. Anda berat, Anda susah. Tapi Tuhan katakan, Anda percaya sama aku. Karena aku tidak akan membuat engkau sampai jatuh tergeletak. Nikmati hari ini. Pulang jangan lagi sedih. Pulang jangan lagi mikirin aduh bagaimana. Selama hati Anda ditaruh penuh kasih setiap hal baik dan percaya kepada Yesus yang ada, Anda menyambut dengan sukacita dan Anda menjadi berkat buat siapapun. Jangan sombong di setiap kebaikan Anda, tapi katakan, ya Tuhanlah yang dimuliakan. Selamat menjalani hidup baru sampai kematian Anda. Amin.